Kamu mungkin pernah merasa kesal, bahkan sedikit tersinggung, saat ajakan kamu selalu ditolak dengan alasan yang terdengar, masuk akal, tapi terasa dibuat-buat. Sibuk, capek, ada urusan, atau sekadar, nanti ya. Dan itu terjadi berulang kali. Pertanyaannya sederhana, tapi jujur. Apakah masalahnya benar-benar pada waktunya, atau sebenarnya pada kamu? Di video ini, saya akan bongkar secara logis dan praktis bagaimana cara membuat seorang perempuan mau diajak jalan tanpa perlu kamu memaksa, mengejar, atau berharap pada keberuntungan. Kita akan bahas dari cara berpikir, komunikasi, sampai strategi konkret yang bisa langsung kamu terapkan. Kita mulai dari hal yang paling jujur. Banyak laki-laki berpikir bahwa masalah utama ketika perempuan menolak ajakan jalan adalah karena waktu tidak cocok, atau dia memang lagi sibuk. Padahal, dalam banyak kasus, itu hanya permukaan. Alasan sebenarnya jauh lebih sederhana dan kadang menyakitkan. Dia belum cukup tertarik untuk meluangkan waktu bersama kamu. Ini bukan asumsi negatif, tapi realitas sosial yang bisa kamu amati sendiri. Perhatikan lingkungan sekitar kamu. Ketika seseorang benar-benar tertarik, dia akan mencari waktu, bukan alasan. Bahkan di tengah jadwal yang padat, dia akan tetap menyempatkan diri. Ini bukan teori, ini pola perilaku manusia yang konsisten. Pertanyaannya sekarang, kenapa ketertarikan itu tidak muncul? Jawabannya seringkali bukan karena kamu kurang baik, tapi karena kamu belum terlihat menarik dalam konteks yang tepat. Banyak laki-laki terjebak pada logika bahwa menjadi baik, perhatian, dan selalu tersedia sudah cukup. Padahal, dalam dinamika sosial modern, terutama di Indonesia saat ini, baik saja, tidak lagi cukup untuk menciptakan ketertarikan. Coba refleksi sebentar. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tidak terlalu tampan, tapi tetap mudah mengajak perempuan jalan, atau bahkan terlihat dikejar? Itu bukan kebetulan. Mereka memahami satu hal penting. Ketertarikan tidak dibangun dari niat baik saja, tapi dari persepsi nilai. Nilai di sini bukan soal uang semata, tapi kombinasi dari banyak hal. Cara kamu berbicara, cara kamu membawa diri, bagaimana hidup kamu terlihat, dan yang paling penting, apakah kamu terlihat sebagai seseorang yang punya arah hidup yang jelas. Di Indonesia, berdasarkan berbagai survei perilaku sosial seperti yang pernah dibahas dalam laporan Badan Pusat Statistik, generasi muda saat ini cenderung lebih selektif dalam memilih pasangan atau bahkan sekadar teman jalan. Mereka tidak hanya melihat orangnya baik atau tidak, tapi juga apakah waktu saya akan terasa berharga jika dihabiskan dengan dia. Ini poin yang sangat penting. Ketika kamu mengajak seseorang jalan, secara tidak langsung kamu sedang menjual pengalaman. Bukan sekadar makan atau jalan-jalan, tapi pengalaman emosional. Apakah dia akan merasa nyaman, tertarik, dihargai, atau bahkan bangga? Kalau dari awal kamu tidak bisa memberikan gambaran pengalaman yang menarik, maka ajakan kamu akan terasa seperti beban, bukan kesempatan. Disinilah banyak orang salah langkah. Mereka fokus pada mengajak, bukan pada membangun alasan kenapa ajakan itu layak diterima. Misalnya, kamu mengirim pesan seperti, "Kamu lagi sibuk nggak? Mau jalan nggak minggu ini?" Secara logika memang benar, tapi secara psikologis, ini lemah. Kenapa? Karena kamu tidak memberikan alasan kenapa dia harus bilang, iya. Bandingkan dengan pendekatan yang lebih terarah. Kamu sudah membangun percakapan sebelumnya. Kamu tahu dia suka kopi atau tempat estetik. Lalu kamu bilang, "Saya baru nemu tempat kopi yang konsepnya unik banget. Kayaknya kamu bakal suka. Kita ke sana minggu ini." Perbedaannya sangat jelas. Yang satu meminta, yang satu menawarkan pengalaman. Pernahkah kamu merasakan sendiri, ketika seseorang mengajak kamu ke sesuatu yang terdengar menarik, kamu lebih sulit untuk menolak? Itu karena otak manusia secara alami tertarik pada pengalaman baru dan menyenangkan. Ini bukan manipulasi. Ini pemahaman tentang cara kerja psikologi sederhana. Sekarang kita masuk lebih dalam. Selain soal nilai dan pengalaman, ada faktor lain yang sering tidak disadari, timing emosional. Tidak semua waktu cocok untuk mengajak seseorang jalan, bukan karena jadwalnya, tapi karena kondisi emosinya. Kalau dia sedang stres, lelah, atau tidak dalam mood sosial, bahkan ajakan terbaik pun bisa ditolak. Masalahnya, banyak laki-laki tidak peka terhadap ini. Mereka fokus pada, kapan saya siap mengajak, bukan,
kapan dia siap menerima ajakan. Coba perhatikan pola komunikasi kamu. Apakah kamu langsung mengajak tanpa membangun suasana terlebih dahulu? Atau kamu menciptakan interaksi yang membuat dia merasa nyaman sebelum masuk ke ajakan? Interaksi yang baik itu seperti pemanasan. Tanpa itu, ajakan kamu terasa tiba-tiba. Bayangkan kamu baru saja mulai ngobrol dengan seseorang, lalu langsung diajak jalan. Secara alami, kamu akan berpikir, ini terlalu cepat. Bahkan kalau kamu tidak sibuk, kamu tetap cenderung menolak karena belum ada koneksi. Ini menjelaskan kenapa banyak ajakan gagal bukan karena ditolak, tapi karena terlalu cepat. Selain itu, ada satu kesalahan klasik yang sering terjadi, terlalu terlihat butuh. Ketika kamu terlalu sering menghubungi, terlalu cepat membalas, atau terlalu antusias tanpa keseimbangan, secara tidak sadar kamu menurunkan nilai kamu sendiri. Ini bukan soal bermain tarik ulur secara berlebihan, tapi soal menjaga persepsi bahwa kamu juga punya kehidupan yang berjalan. Manusia secara alami tertarik pada sesuatu yang memiliki nilai dan tidak mudah didapat. Ini bukan permainan. Ini prinsip dasar dalam interaksi sosial. Kalau kamu terlihat selalu tersedia, selalu menunggu, dan terlalu bergantung pada respons dia, maka kamu kehilangan daya tarik. Coba bayangkan dua skenario. Yang pertama, seseorang yang hidupnya terlihat penuh, punya aktivitas, tujuan, dan tidak selalu bisa dihubungi. Yang kedua, seseorang yang selalu ada setiap saat. Secara naluriah, mana yang lebih menarik? Sebagian besar orang akan memilih yang pertama. Ini bukan berarti kamu harus bersikap dingin atau pura-pura sibuk. Tapi kamu perlu benar-benar memiliki kehidupan yang membuat kamu tidak terlihat kosong. Karena pada akhirnya, perempuan tidak hanya menilai kamu dari cara kamu berbicara, tapi dari bagaimana hidup kamu terlihat. Sekarang kita tarik ke poin yang lebih konkret. Kalau ajakan kamu sering ditolak, kemungkinan besar masalahnya ada di tiga hal ini. Persepsi nilai kamu belum cukup kuat, pengalaman yang kamu tawarkan belum menarik, dan timing yang kamu pilih tidak tepat. Tiga hal ini saling berkaitan. Dan yang menarik, semuanya bisa diperbaiki. Tapi sebelum kita masuk ke cara memperbaikinya, saya ingin kamu jujur pada diri sendiri dulu. Apakah selama ini kamu lebih fokus pada bagaimana cara mengajak, atau bagaimana membuat dia ingin diajak? Perbedaan ini terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Kalau kamu hanya fokus pada cara mengajak, kamu akan terus mencari kalimat terbaik, waktu terbaik, atau teknik terbaik. Tapi kalau kamu fokus pada membuat dia ingin diajak, kamu akan mulai memperbaiki diri, membangun komunikasi yang lebih menarik, dan menciptakan interaksi yang membuat ajakan kamu terasa alami. Sekarang kita ubah cara pandang dulu. Banyak orang mengira ketertarikan itu muncul secara spontan. Padahal, dalam banyak kasus, ketertarikan itu dibangun, pelan, konsisten, dan melalui interaksi yang tepat. Kamu tidak perlu menjadi orang yang berbeda. Tapi kamu perlu menjadi versi diri kamu yang terlihat bernilai dalam interaksi. Langkah pertama yang sering diabaikan adalah kualitas percakapan. Coba ingat kembali cara kamu biasanya berkomunikasi. Apakah kamu sering memulai dengan pertanyaan standar seperti, "Lagi apa? Udah makan?" Atau, "Lagi sibuk ya?" Secara fungsi, itu memang membuka percakapan. Tapi secara nilai, itu netral, bahkan cenderung membosankan. Masalahnya bukan pada kalimatnya, tapi pada dampaknya. Percakapan seperti itu tidak menciptakan emosi. Tidak ada rasa penasaran, tidak ada kesan, tidak ada sesuatu yang membuat dia berpikir, ngobrol sama dia ternyata menyenangkan. Sekarang bandingkan dengan pendekatan yang lebih hidup. Misalnya, kamu melihat sesuatu yang relevan dengan dia, lalu kamu bilang, "Saya tadi lihat tempat makan yang desainnya unik." Langsung kepikiran kamu. Kayaknya kamu tipe yang bakal suka tempat kayak gitu. Apa yang terjadi di sini? Kamu tidak hanya membuka percakapan, tapi juga menciptakan asosiasi positif. Dia mulai mengaitkan kamu dengan hal-hal yang menyenangkan. Ini penting, karena sebelum seseorang mau menghabiskan waktu dengan kamu, dia harus merasa bahwa interaksi singkat saja sudah menyenangkan. Pernahkah kamu merasakan, ketika ngobrol dengan seseorang terasa ringan dan mengalir, kamu jadi lebih terbuka untuk ketemu langsung? Itu bukan kebetulan. Itu efek dari komunikasi yang berkualitas. Langkah kedua adalah membangun rasa penasaran.
Manusia secara alami tertarik pada hal yang tidak sepenuhnya terbuka. Kalau kamu terlalu cepat menceritakan semua tentang diri kamu justru menghilangkan ruang untuk penasaran. Coba perhatikan ini. Ketika kamu ditanya sesuatu, tidak semua harus dijawab secara datar dan lengkap. Sesekali, kamu bisa memberikan jawaban yang membuka ruang lanjutan. Misalnya, ketika dia bertanya, "Kamu lagi sibuk apa akhir-akhir ini?" Kamu bisa menjawab, "Lagi fokus ke satu hal yang cukup menarik. Nanti saya ceritain kalau kita ketemu." Kalimat seperti ini sederhana, tapi efeknya kuat. Kamu menciptakan alasan untuk pertemuan tanpa langsung mengajak. Ini yang disebut membangun jembatan emosional. Langkah ketiga adalah menciptakan interaksi yang tidak monoton. Banyak laki-laki terjebak pada pola komunikasi yang datar. Setiap hari isinya tanya kabar, tanya aktivitas, lalu selesai. Tidak ada variasi. Padahal, interaksi yang menarik itu seperti musik. Ada naik turun, ada ritme, ada kejutan kecil. Sesekali kamu bisa menyelipkan humor ringan. Bukan humor yang berlebihan, tapi cukup untuk mencairkan suasana. Misalnya, ketika dia telat membalas, kamu tidak langsung protes atau terlihat kesal. Kamu bisa bilang, "Saya sempat berpikir kamu lagi jadi orang penting yang sibuk banget sampai lupa balas pesan saya." Nada seperti ini ringan, tidak menekan, tapi tetap menunjukkan kehadiran kamu. Ini penting, karena perempuan sangat peka terhadap tekanan emosional. Semakin kamu terlihat santai dan tidak menuntut, semakin nyaman dia berinteraksi. Langkah keempat adalah menunjukkan kehidupan yang menarik tanpa perlu pamer. Ini bagian yang sering disalahartikan. Banyak orang berpikir mereka harus terlihat, wah, untuk menarik perhatian. Padahal yang dibutuhkan bukan kemewahan, tapi kehidupan yang hidup. Kamu punya aktivitas, punya rutinitas, punya hal yang kamu jalani dengan serius. Misalnya, kamu sesekali membagikan cerita tentang aktivitas kamu, entah itu olahraga, pekerjaan, atau hal kecil seperti mencoba tempat baru. Bukan untuk pamer, tapi untuk memberikan gambaran bahwa hidup kamu tidak kosong. Kenapa ini penting? Karena ketika seseorang melihat bahwa kamu punya kehidupan yang menarik, dia akan lebih mudah membayangkan dirinya menjadi bagian dari itu. Ini bukan soal membuat dia kagum, tapi membuat dia merasa, kalau saya ikut, sepertinya menyenangkan. Langkah kelima adalah menjaga keseimbangan antara memberi dan menarik. Kalau kamu terlalu banyak memberi perhatian tanpa jeda, kamu akan terlihat berlebihan. Tapi kalau kamu terlalu menarik diri, kamu terlihat tidak tertarik. Keseimbangan ini kuncinya. Misalnya, kamu aktif berinteraksi selama beberapa waktu, lalu kamu kembali fokus pada aktivitas kamu tanpa perlu menjelaskan secara berlebihan. Ini menciptakan ruang. Dan ruang ini penting, karena disitulah rasa penasaran dan ketertarikan berkembang. Pernahkah kamu merasa seseorang jadi lebih menarik ketika dia tidak selalu ada? Itu karena ada ruang untuk memikirkan dia. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Ketertarikan bukan hanya soal apa yang kamu lakukan, tapi juga bagaimana dia merasa saat berinteraksi dengan kamu. Kalau setiap interaksi membuat dia merasa nyaman, ringan, dan sedikit penasaran, maka secara alami dia akan lebih terbuka ketika kamu mengajak. Sebaliknya, kalau interaksi kamu terasa membosankan, berat, atau bahkan menekan, maka ajakan kamu akan terasa seperti beban. Ini yang sering tidak disadari. Banyak orang fokus memperbaiki kalimat ajakan, padahal masalahnya ada jauh sebelum itu. Sekarang saya ingin kamu refleksi lagi. Apakah selama ini kamu sudah menciptakan interaksi yang membuat dia merasa nyaman dan tertarik? Atau kamu hanya berkomunikasi karena ingin cepat sampai ke tahap mengajak? Kalau jawabannya yang kedua, maka wajar kalau ajakan kamu sering ditolak. Karena bagi dia, belum ada cukup alasan untuk bilang, iya. Dan ini kabar baiknya, semua yang kita bahas ini bisa dilatih. Kamu tidak perlu mengubah kepribadian kamu secara drastis. Kamu hanya perlu meningkatkan kualitas interaksi kamu. Mulai dari cara membuka percakapan, cara merespons, sampai cara membangun suasana. Sekarang kita luruskan satu hal penting. Mengajak jalan itu bukan soal keberanian semata. Banyak orang berani mengajak, tapi tetap ditolak. Artinya, masalahnya bukan di keberanian, tapi di cara. Cara ini mencakup 3 hal utama: momentum, struktur kalimat,
dan persepsi tekanan. Kita mulai dari momentum. Momentum adalah titik di mana ajakan kamu terasa alami, bukan tiba-tiba. Ini sering diabaikan. Misalnya, kamu sedang ngobrol santai, lalu tiba-tiba langsung lompat ke ajakan, "Kita jalan yuk minggu ini." Secara logika tidak salah, tapi secara alur terasa loncat. Bandingkan dengan ini. Kamu sedang membahas makanan, lalu kamu bilang, "Ngomong-ngomong soal itu, saya tahu tempat yang konsepnya mirip. Kita ke sana minggu ini." Perhatikan perbedaannya. Ajakan kamu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi lanjutan dari percakapan. Ini membuat ajakan terasa ringan dan masuk akal. Ini yang disebut ajakan kontekstual. Sekarang masuk ke struktur kalimat. Kesalahan paling umum adalah membuat ajakan yang terlalu terbuka atau terlalu umum. Contoh yang sering terjadi, "Kapan kita jalan?" atau "Mau jalan nggak?" Masalahnya, ini memberikan terlalu banyak ruang untuk penolakan. Tidak ada arah, tidak ada kejelasan, dan tidak ada alasan kuat untuk bilang iya. Sebaliknya, ajakan yang efektif itu spesifik. Misalnya, "Sabtu sore saya mau ke tempat kopi baru di daerah kota. Kita ke sana bareng." Kalimat ini punya 3 kelebihan. Pertama, jelas waktunya. Kedua, jelas kegiatannya. Ketiga, terasa seperti rencana yang sudah ada, bukan permintaan. Ini penting, karena secara psikologis, orang lebih mudah bergabung dengan sesuatu yang sudah jelas dibanding harus memikirkan dari nol. Sekarang kita masuk ke aspek ketiga, persepsi tekanan. Banyak ajakan gagal bukan karena tidak menarik, tapi karena terasa menekan. Tekanan ini bisa muncul dari cara kamu berbicara. Misalnya, kamu bilang, "Kamu harus ikut ya," atau "Jangan nolak ya kali ini." Kalimat seperti ini mungkin terdengar bercanda, tapi secara bawah sadar memberi beban. Sebaliknya, kamu bisa menggunakan pendekatan yang lebih ringan. Contohnya, kalau kamu lagi senggang, ikut saja. Harusnya seru. Di sini, kamu tetap mengajak, tapi tidak memaksa. Kamu memberi ruang bagi dia untuk memilih tanpa merasa bersalah. Dan anehnya, justru pendekatan seperti ini sering lebih berhasil. Sekarang kita bahas satu teknik yang jarang dibicarakan, tapi sangat efektif, preframe. Preframe adalah cara kamu menyiapkan ajakan sebelum benar-benar mengajak. Contohnya, beberapa hari sebelum kamu mengajak, kamu sudah menyinggung sesuatu. Misalnya, "Saya lagi pengen coba beberapa tempat baru minggu ini." Kalimat ini terlihat biasa, tapi sebenarnya kamu sedang menanam ide. Lalu ketika kamu benar-benar mengajak, itu tidak terasa mendadak. Otak manusia cenderung lebih menerima sesuatu yang sudah pernah diperkenalkan sebelumnya. Ini seperti kamu menanam benih, lalu memanennya di waktu yang tepat. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang sering tidak disadari. Terlalu cepat menyerah setelah satu penolakan. Kalau dia menolak sekali, banyak orang langsung berpikir, berarti dia tidak tertarik. Padahal belum tentu. Penolakan itu ada 2 jenis. Penolakan karena kondisi, dan penolakan karena kurang tertarik. Kalau dia menolak dengan alasan jelas dan masih menunjukkan respons yang baik setelahnya, itu biasanya karena kondisi. Di situ, kamu tidak perlu memaksa, tapi juga tidak perlu mundur total. Kamu cukup menjaga komunikasi tetap baik, lalu mencoba lagi di waktu yang berbeda dengan pendekatan yang lebih tepat. Tapi kalau setiap ajakan kamu selalu ditolak tanpa ada usaha dari dia untuk tetap berinteraksi, itu sinyal yang perlu kamu pahami dengan realistis. Jangan memaksakan sesuatu yang memang tidak ada potensi. Sekarang saya ingin kamu perhatikan satu hal yang sering menjadi pembeda, cara kamu menyampaikan diri. 2 orang bisa menggunakan kalimat yang sama, tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena bukan hanya kata-kata yang dinilai, tapi energi di baliknya. Kalau kamu terlihat ragu, terlalu berharap, atau takut ditolak, itu akan terasa. Sebaliknya, kalau kamu menyampaikan ajakan dengan tenang, santai, dan tanpa beban, itu jauh lebih menarik. Ini bukan soal berpura-pura percaya diri, tapi benar-benar memahami bahwa ajakan itu bukan ujian hidup mati. Kamu menawarkan, bukan memohon. Sekarang kita masuk ke contoh konkret yang lebih realistis dalam konteks Indonesia. Misalnya,
Kamu sudah beberapa kali ngobrol dan tahu dia suka tempat estetik. Alih-alih langsung mengajak, kamu mulai dengan, "Saya lihat ada tempat baru yang desainnya unik banget. Kayaknya cocok buat kamu." Dia kemungkinan akan merespons dengan rasa penasaran. Lalu kamu lanjutkan, "Saya rencana ke sana minggu ini. Kita ke sana bareng." Perhatikan alurnya. Tidak ada paksaan, tidak ada kesan mendesak, tapi tetap jelas. Ini jauh lebih efektif dibanding langsung bertanya tanpa konteks. Sekarang pertanyaan penting. Pernahkah kamu merasa lebih nyaman menerima ajakan yang terasa santai dibanding yang terasa serius banget? Itu karena manusia cenderung menghindari tekanan, tapi tertarik pada kenyamanan. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka membuat ajakan terasa seperti keputusan besar, padahal seharusnya terasa ringan. Semakin ringan ajakan kamu, semakin besar peluang diterima. Tapi ingat, ringan bukan berarti tidak jelas. Justru harus jelas, tapi tidak menekan. Ini keseimbangan yang perlu kamu latih. Sekarang kita rangkum bagian ini secara singkat. Ajakan yang efektif adalah ajakan yang muncul dari percakapan, disampaikan dengan jelas, tanpa tekanan, dan didukung oleh interaksi yang sudah terbangun sebelumnya. Kalau salah satu dari ini tidak ada, peluang kamu turun. Sekarang kita ubah sudut pandang lagi. Tujuan kamu bukan sekadar membuat dia berkata, "Iya, sekali," tapi membuat pengalaman bersama kamu layak untuk diulang. Karena kalau pengalaman pertama biasa saja, atau bahkan mengecewakan, maka semua strategi sebelumnya akan kehilangan efeknya. Jadi, setelah dia menerima ajakan kamu, permainan sebenarnya baru dimulai. Banyak orang gagal di tahap ini karena terlalu fokus, akhirnya jadi jalan, tapi tidak memikirkan kualitas interaksi saat pertemuan. Coba bayangkan ini. Kamu sudah berhasil mengajak dia ke suatu tempat, tapi saat bertemu, kamu gugup, percakapan kaku, terlalu banyak diam, atau justru terlalu berusaha mengesankan. Akhirnya suasana tidak nyaman. Apa yang terjadi setelah itu? Kemungkinan besar, ajakan berikutnya akan jauh lebih sulit. Ini menjelaskan satu hal penting. Keputusan dia untuk menerima ajakan berikutnya sangat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagaimana menciptakan pengalaman yang tepat. Hal pertama adalah menjaga suasana tetap ringan. Banyak orang datang ke pertemuan dengan tekanan internal. "Saya harus membuat ini berhasil." Tekanan ini justru membuat kamu terlihat tegang. Padahal, yang dibutuhkan bukan kesempurnaan, tapi kenyamanan. Kamu tidak perlu menjadi orang paling lucu, paling pintar, atau paling menarik. Kamu hanya perlu menjadi orang yang membuat dia merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang membuat waktu terasa cepat berlalu tanpa kamu sadar? Itu bukan karena dia luar biasa secara teknis, tapi karena kamu merasa nyaman. Dan kenyamanan ini seringkali lebih berharga daripada usaha berlebihan untuk terlihat sempurna. Hal kedua adalah kemampuan mendengarkan. Ini sederhana, tapi jarang dilakukan dengan benar. Mendengarkan bukan sekadar diam saat dia berbicara, tapi benar-benar memperhatikan dan merespons dengan relevan. Misalnya, ketika dia bercerita tentang pekerjaannya, kamu tidak langsung mengalihkan topik ke diri kamu. Kamu gali sedikit, beri tanggapan, dan tunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik. Ini menciptakan rasa dihargai. Dan dalam banyak kasus, rasa dihargai ini jauh lebih penting daripada topik pembicaraan itu sendiri. Hal ketiga adalah menciptakan momen kecil yang berkesan. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang besar atau mahal. Justru seringkali yang paling diingat adalah hal-hal sederhana. Misalnya, kamu mengingat hal kecil yang pernah dia ceritakan sebelumnya, lalu kamu singgung secara natural saat pertemuan. Itu menunjukkan perhatian. Atau kamu memilih tempat yang memang sesuai dengan minatnya, bukan sekadar tempat yang kamu suka. Hal-hal seperti ini terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Karena disitulah dia mulai merasa, dia memperhatikan saya. Sekarang kita masuk ke aspek yang lebih strategis. Setelah pertemuan selesai, banyak orang langsung kembali ke pola lama. Komunikasi datar, tidak ada kelanjutan yang jelas. Padahal, momen setelah pertemuan itu sangat penting. Kamu tidak perlu langsung mengajak lagi, tapi kamu bisa menjaga momentum. Misalnya, kamu bisa mengirim pesan sederhana seperti, "Tadi seru, kita harus coba tempat lain yang mirip."
Kalimat ini ringan, tapi punya arah. Kamu tidak memaksa, tapi membuka peluang untuk pertemuan berikutnya. Ini yang disebut membangun kesinambungan. Sekarang kita bahas kesalahan yang sering terjadi di tahap ini. Pertama, terlalu cepat menaikkan ekspektasi. Baru satu kali jalan, langsung berharap intensitas tinggi, komunikasi setiap saat, atau hubungan yang lebih serius. Ini berbahaya, karena bisa membuat dia merasa tertekan. Ingat, ketertarikan itu berkembang secara bertahap. Kalau kamu memaksanya naik terlalu cepat, justru bisa turun. Kedua, kehilangan konsistensi. Di awal kamu menarik, komunikatif, dan menyenangkan. Tapi setelah berhasil mengajak, kamu mulai biasa saja. Ini membuat persepsi dia berubah. Karena dalam pikirannya, ternyata dia tidak seperti yang saya bayangkan. Konsistensi ini penting. Bukan berarti kamu harus selalu sempurna, tapi setidaknya tetap menjaga kualitas interaksi. Ketiga, terlalu bergantung pada respons dia. Kalau setiap pesan kamu kirim hanya untuk menunggu balasan, kamu akan terlihat pasif dan bergantung. Sebaliknya, kamu tetap menjalani hidup kamu, tetap punya aktivitas, dan komunikasi menjadi bagian dari hidup kamu, bukan pusatnya. Ini membuat kamu tetap terlihat menarik. Sekarang kita masuk ke poin terakhir yang sangat penting. Bagaimana membuat dia yang mulai tertarik untuk diajak lagi? Jawabannya sederhana, tapi sering diabaikan. Buat dia merasa waktu bersama kamu lebih baik daripada tidak bersama kamu. Ini bukan soal kamu harus selalu menghibur, tapi tentang kualitas interaksi. Kalau setiap kali dia bertemu kamu, dia merasa nyaman, dihargai, dan sedikit lebih bahagia, maka secara alami dia akan terbuka untuk mengulang. Dan di titik ini, kamu tidak perlu lagi meyakinkan. Kamu hanya perlu mengajak. Sekarang saya ingin kamu refleksi sekali lagi. Apakah selama ini kamu hanya fokus pada cara mengajak, atau kamu benar-benar membangun pengalaman yang membuat dia ingin diajak lagi? Karena perbedaan ini akan menentukan hasil jangka panjang. Kalau kamu hanya fokus pada teknik, kamu mungkin bisa berhasil sesekali. Tapi kalau kamu fokus pada pengalaman, kamu bisa konsisten. Dan ini yang membedakan orang yang selalu ditolak dengan orang yang jarang ditolak. Kalau kita rangkum dengan jujur dan sederhana, membuat seorang perempuan mau diajak jalan itu bukan tentang trik cepat, bukan tentang kalimat sakti, dan bukan juga tentang keberanian semata. Ini tentang bagaimana kamu membangun nilai, menciptakan interaksi yang menyenangkan, lalu menawarkan pengalaman yang layak untuk dipilih. Kita sudah bahas dari awal. Ketika ajakan kamu ditolak, seringkali masalahnya bukan pada waktunya, tapi pada ketertarikan yang belum terbentuk. Lalu kita masuk ke bagaimana membangun ketertarikan itu, melalui percakapan yang hidup, rasa penasaran, dan kehidupan yang terlihat menarik. Setelah itu, kita bahas cara mengajak dengan tepat, menggunakan momentum, struktur yang jelas, dan tanpa tekanan. Dan terakhir, bagaimana menjaga pengalaman agar dia justru ingin diajak lagi. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, bagaimana cara mengajak, tapi, apakah kamu sudah menjadi seseorang yang layak untuk diajak bersama? Karena pada akhirnya, orang tidak menolak ajakan. Mereka menolak pengalaman yang tidak cukup menarik. Mulai dari sekarang, fokus kamu ubah. Perbaiki kualitas interaksi kamu, bukan hanya cara mengajak. Bangun kehidupan yang membuat orang lain penasaran, bukan hanya hadir untuk mencari perhatian. Dan ketika kamu mengajak, lakukan dengan tenang, jelas, dan tanpa beban. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan ingat satu hal sederhana ini, ketika kamu menjadi seseorang yang tepat, kamu tidak perlu terlalu keras mengajak. Orang yang tepat akan lebih mudah mengatakan iya.